Shalom Bapak dan Ibu semua. Silakan duduk. Apa kabarnya semua? Bersama Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Rasanya cuma satu orang tadi jawab ya. Ayo sama-sama kita apa kabar Bapak dan Ibu semua? Masih ada yang luar biasa ya. Bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Bapak dan Ibu semua. Kita langsung mulai aja ya ke firman Tuhan. Boleh langsung ditampilin? Thank you tim multimedia. Judul tema khotbah saya pada hari ini adalah kesendirian dalam Tuhan. Mungkin terdengarnya seperti kontradiksi ya. Kesendirian tapi ada dalam Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana bahkan dalam kesendirian kita pun tetap ada Tuhan. Dan bagaimana kita hidup, menjalani kehidupan kita ini walaupun mungkin sendirian, tetapi kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Nah, ada 3 teks utama yang akan kita sama-sama renungkan pada hari ini. Yang pertama ada di Ibrani 13 ayat 5, lalu di 2 Korintus 12 ayat 9, dan yang terakhir di Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita lanjut. Kita baca bersama-sama ya, Ibrani 13 ayat 5, 1, 2, dan 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 2 Korintus 12 ayat 9, Bapak dan Ibu silakan 1, 2, dan 3. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 saya membacakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Bapak dan Ibu semua, lewat 3 teks ini yang telah kita baca, kita akan sama-sama renungkan, kita akan sama-sama pelajari apa maksud Tuhan bagi setiap kita. Dan sesuai dengan tema khotbah saya tadi, yaitu kesendirian dalam Tuhan, artinya adalah hidup yang walaupun sendiri, atau hidup yang walaupun dijalankan sendirian, tetapi kita menjalaninya bersama dengan penyertaan Tuhan. Tetapi kita menjalaninya dengan penuh akan kasih karunia Allah bagi setiap kita. Hidup yang sendirian tetapi kita berjalan bersama dengan Roh Kudus yang diam dalam setiap kehidupan kita. Mau belajar firman Tuhan? Nah Bapak dan Ibu semua, ketika kita berbicara mengenai kesendirian dalam Tuhan ini, maka kata lawannya adalah kita gak merasa kesendirian, yaitu kita merasa penuh. Ya, kita merasa utuh. Kita gak merasa ada yang kosong, gak ada yang sendiri dalam kehidupan kita. Nah tetapi pertanyaannya hari ini, apa yang membuat engkau penuh dan tidak merasa kesendirian tersebut? Apakah dalam aspek keluarga, mungkin keluargamu utuh, lengkap, papa, mama, anak 1, anak 2, anak 3, 4, 5 dan seterusnya misalnya ya. Mungkin keluargamu penuh, lengkap, gak ada yang hilang, gak ada yang pergi dan sebagainya. Tetapi apakah hal tersebut menjamin bahwa keluargamu pasti bahagia? Karena begini, Bapak dan Ibu semua, mungkin ini sebuah hal yang gak enak untuk didengar ya. Tetapi faktanya, gak semua keluarga, even keluarga Kristen pun menjalani kehidupan dengan bahagia. Ada anak punya bapak, tapi merasa kayak gak punya bapak. Ada anak punya ibu, tapi ibunya gak ngerawat, gak ngasuh anaknya. Sama sebaliknya, orang tua punya anak, kurang ajar. Orang tua punya anak, anaknya udah gede dikit, udah lupa sama orang tuanya. Bukankah itu sebuah fakta? Tetapi di sini saya bukan sampaikan bahwa keluarga jangan utuh, keluarga jangan lengkap, enggak, bukan seperti itu ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah realita kehidupan. Bahwa keluarga yang utuh, keluarga yang lengkap pun belum tentu menjamin kebahagiaan dalam keluargamu. Dan kenapa ini saya sampaikan yang pertama? Karena ini suatu hal yang sangat penting, yaitu keluarga. Karena Allah sangat mengasihi yang namanya keluarga. Dan di sini saya harus sampaikan, sekali lagi mungkin bukan suatu hal yang enak didengar, tapi ini harus disampaikan. Dan
saya berangkat dari pengalaman anak-anak muda di tempat ini, di mana saya lihat sendiri, mereka keluarga lengkap gitu ya. Orang tua dua-duanya ada saudara yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tetapi dalam kehidupannya, dia banyak curhat, banyak cerita, kok papi aku begini, kok mami aku begini, adik aku begini, kakak aku begini. Aku di rumah berasa sedih. Aku di keluarga berasa kayak gak diperhatiin. Aku di keluarga berasa kayak gak punya keluarga. Ini anak muda di gereja kita. Bukankah ini menggambarkan sebuah realita kehidupan bahwa keluarga yang utuh belum tentu menjamin kebahagiaan kita. Dan itu sebuah obat pil yang keras yang harus ditelan. Dan karena ini memang sebuah fakta yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Makanya saya ingin sampaikan ini sebagai yang pertama bahwa kepada orang tua, di sini banyak orang tua. Ingat, engkau mempunyai tanggung jawab dan peran yang besar dalam memimpin keluargamu. Suami sebagai kepala keluarga, pimpin keluargamu dengan baik dalam kasih Tuhan. Istri sebagai penolong terus bawa dalam doa. Sebagaimana peranmu sebagai tiang doa. Termasuk juga kepada anak-anak yang mendengar saat ini. Hormati orang tuamu. Mungkin sebagai pembuka rasanya gak enak didengarnya ya. Mungkin tadi pagi habis ada konflik dalam keluarga sebelum datang ke gereja. Saya gak tahu Bapak dan Ibu semua. Mungkin tadi si istri siap-siapnya lama. Mungkin si anak bangunnya susah. Jadi ada konflik dan sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu semua, saya mau sampaikan pada hari ini bahwa Allah menyayangi dan mengasihi keluarga. Tapi faktanya, realita kehidupannya, kalau keluarga lengkap belum tentu selalu menjamin kebahagiaan. Belum tentu menjamin kau gak merasa sepi. Dan gambar yang saya gunakan di sini kita lihat ya. Di meja makan, orang tua, anak semua sibuk sendiri-sendiri dengan dunia masing-masing, yaitu di handphonenya. Dan ini sebuah pemandangan yang sangat tidak baik. Sebagaimana sering disampaikan juga oleh Bapak Gembala kita, waktu untuk ngobrol, untuk sharing sebagai ayah ke anak, ibu ke anak ke ayah, anak ke ibu, dan ke saudara-saudara semua, itu harus ada. Sekali lagi, ini sebagai pembuka yang mungkin gak enak untuk didengar, tetapi sebuah hal yang harus disampaikan. Selanjutnya, apa yang membuat engkau merasa penuh dan gak merasa sendirian? Mungkin punya teman-teman banyak, betul ya? Mungkin kau punya teman-teman banyak, di sini kenal, di sana kenal, di sini teman, di sini teman. Tapi apakah itu menjamin hidupmu gak merasa sepi? Apakah itu menjamin kehidupanmu selalu bahagia, selalu penuh, selalu senang, gak ada masalah? Gak juga kan? Kenapa? Karena belum tentu teman-teman kita yang banyak itu mengasihi kita apa adanya. Karena seringkali ada apanya, ada maunya. Kan di mana ada gula, di situ ada gajah. Di situ ada semut, Bapak dan Ibu semua. Dan ini sebuah fakta sekali lagi harus disampaikan. Mungkin kau merasa penuh, merasa bahagia ketika kerjaanmu sukses, tokomu rame, bisnismu lancar. Tetapi apakah itu akan menjamin kebahagiaanmu? Belum tentu. Bisa jadi malah dihadang dengan rasa pusing, stres, mikirin ini, itu. Belum lagi kalau misalnya terlalu stres jadi gak bisa nikmatin berkat Tuhan. Betul ya? Kita hari ini bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan napas yang nyaman, makan makanan sarapannya enak, ngopi sama jajan di depan tadi. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan bagaimana kita menikmati setiap berkat Tuhan, itu sangat penting dalam kehidupan setiap kita, Bapak dan Ibu semua. Jadi dari 3 aspek ini, mungkin aspek yang kita sering ketemu hari-hari ya. Keluarga, pertemanan, dan pekerjaan. Semuanya yang baik, semuanya yang lengkap, semuanya yang utuh, semuanya yang banyak, belum tentu menjamin kebahagiaanmu. Apalagi kalau engkau gak menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita hidup
bersama satu pribadi yang ada dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Maka sebaliknya nih, mungkin Tuhan izinkan keluargamu gak lengkap lagi. Mungkin cuma ada anak sama ibu, bapaknya mungkin dipanggil Tuhan, mungkin saudara-saudara yang lain gak tahu kemana, mungkin ada masalah keluarga yang menyebabkan perpisahan dan sebagainya. Tetapi kalau engkau menjalani kehidupanmu, even dalam kesendirian, tetapi bersama dengan Roh Kudus, engkau bisa tetap bahagia kok. Engkau bisa tetap merasa penuh kok. Engkau bisa tetap merasa kasih Tuhan kok. Kalau tadi saya share mengenai cerita anak cute yang keluarganya lengkap tapi gak merasa kasih dan sebagainya. Ada juga cerita di gereja kita yang gimana di rumah tuh tinggal berdua, anak sama ibu. Bapaknya udah gak tahu kemana, kakak-kakaknya, adiknya udah gak tahu kemana. Tapi saya lihat sendiri kok, bagaimana walaupun cuma berdua, walaupun gak lengkap, walaupun sendirian cuma masing-masing, tetap saling mengasihi. Tetap ada rasa bahagia, tetap ada rasa penuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang hidup dan mengandalkannya, yaitu Roh Kudus. Mungkin teman-temanmu gak banyak, mungkin cuma 2-3 orang. Tetapi kalau hidupmu menjalaninya dengan Roh Kudus, engkau bisa tetap merasa senang kok. Engkau bisa tetap merasa penuh kok. Juga dalam bisnis pekerjaan, mungkin tokomu gak rame. Mungkin kau lagi pusing, target gak mencapai, dan sebagainya. Tetapi kalau hidupmu dijalankannya dengan mengandalkan Roh Kudus, engkau bisa tetap kok senang. Bisa tetap kok menjalaninya dengan bahagia. Maka di sini kita belajar bahwa mungkin keluarga kita gak utuh, tetapi belum tentu selalu terasa sepi. Mungkin teman-teman kita gak banyak, tapi juga belum tentu merasa kita jadi sepi juga dalam kehidupan kita. Mungkin pekerjaan atau bisnis kita gagal atau sepi, tetapi belum tentu selalu terasa menyedihkan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak dan Ibu semua, kita tidak boleh merasa hati kita tuh kosong. Bahkan bukan tidak boleh, tidak bisa merasa kosong. Kenapa? Karena ada pribadi yang tinggal dalam setiap hati kita, yaitu Roh Kudus. Dan dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah penolong bagi setiap kita. Dia membawa damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan setiap kita, Bapak dan Ibu semua. Maka dari kesendirian itu bisa membuat kesepian. Dari kesepian bisa membuat yang namanya kekosongan. Dari kekosongan bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Berapa banyak berita tentang orang menjual imannya. Berapa banyak orang berita tentang orang bunuh diri. Pak, di gereja gak boleh ngomongin bunuh diri. Salah. Gereja harus hadir sebagai saksi Tuhan untuk menjangkau orang-orang tersebut. Menjangkau orang-orang yang depresi, stres, dan sebagainya. Dan ini menjadi tugas bagi setiap kita sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus dalam dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu semua, mungkin sebagai pembuka ini gak nyaman didengar. Tapi ini sebuah hal yang harus disampaikan bagi setiap kita. Jangan sampai hidupmu sebagai orang percaya, engkau merasa sendiri yang jadi kesepian. Engkau merasa kesepian yang jadi kekosongan. Engkau merasa kosong sehingga engkau membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, hidupmu dikuasai oleh satu roh yang royal lebih besar daripada roh apapun, yaitu Roh Kudus. Maka orang percaya tidak boleh mengalami hal ini karena hidupnya disertai oleh Tuhan. Tadi udah kita baca ya, Ibrani 13 ayat 5. Karena hidup kita adalah hidup yang penuh akan kasih karunia Allah. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Karena hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tadi di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi Bapak dan Ibu semua, sebagai pembuka ini, saya menyampaikan sebuah realita kehidupan. Bahwa apa yang dilihat manusia baik, belum tentu semuanya baik. Itu namanya realita kehidupan. Mungkin kau dilihat dari manusia, keluargamu utuh, keluargamu lengkap. Kelihatannya keluarga cemara, bahagia. Tapi apa faktanya selalu seperti itu? Mungkin kau dikenal banyak orang, kau punya kenalan sini, sana, sini, koneksi dan sebagainya. Mungkin bisnismu lancar, tapi kan kita gak tahu faktanya seperti apa. Di baliknya itu seperti apa.
Makanya penting untuk kita sama-sama menjalani kehidupan kita mengandalkan sepenuhnya Roh yang hidup dalam dirimu. Jangan pernah merasa kesepian, jangan pernah merasa kesendirian. Kenapa? Karena even dalam kesendirian kita pun, kita tetap menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya yang begitu berharga bagi setiap kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dimana kalau kita baca kisahnya, rasanya tuh dia sangat, kasihan gitu ya. Dan kita kan hari ini belajar mengenai kesendirian. Ini tokoh, saya rasa ini tokoh yang merasakan paling kesendirian ini nih. Kira-kira ada yang bisa tebak? Tadi di ibadah pertama ada yang bisa tebak loh. Yang di ibadah 2 nih, coba kita tes dari sini ya. Bapak dan Ibu, kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang akan kita bahas, kita akan pelajari hari ini. Yang dimana kalau kita dengar kisahnya tuh, rasanya kasihan, sedih, sendiri, kesepian dan sebagainya. Kira-kira ada yang mau nebak di sini? Can you speak Indonesia? Ini gak ada yang jawab, semuanya gimana? Gimana Bapak dan Ibu, ada tebakan mungkin siapa tokoh Alkitab? Siapa? Ini gimana ini? Ya udah deh, yang di bagian tengah. Waduh, di bagian ini? Pak, Bu, ini masuk YouTube malu nih. Ada yang mau nebak? Siapa? Yusuf. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu semua, kita akan belajar mengenai Yusuf, di mana terdapat dalam Kejadian 37 dan juga 39 sampai yang ke-50. Cerita sederhananya kalau Yusuf kita tahu ya, dia anak yang sangat disayang oleh bapaknya, betul? Tapi saudara-saudaranya kesel, iri, sehingga dia dijual dan dijadikan budak. Terus dia difitnah, dia dipenjarakan, tetapi akhirnya dibebaskan dan jadi pemimpin di Mesir. Kalau kita secara sederhana mungkin itu yang kita tahu ya mengenai Yusuf. Betul ya? Ini kita baca Alkitab yang sama kan ya? Kurang lebih kan sederhananya seperti itu mengenai Yusuf. Tetapi faktanya Bapak dan Ibu semua, cerita Yusuf gak sesederhana itu. Dan kita akan sama-sama pelajari mungkin detail-detail kecil yang kita terlewat. Sama-sama kita belajar firman Tuhan, oke? Yang pertama, Yusuf seperti yang disampaikan dalam Kejadian 37 ayat 3, memang tertulis bahwa Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya, yaitu Yakub. Memang tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan bahwa Yusuf adalah anak yang paling disayang. Dan ketika dia dijual, Yusuf berumur 17 tahun. Di Kejadian 37 ayat 2. Di sini ada yang umur 17 tahun? Jangan ngaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku kok. 17 tahun angkat tangan deh. Ada? Mungkin gak ada ya. Mungkin 17 tahun sekitar SMA. SMA 2, SMA 3, SMA 1. Masih dalam tahap remaja ke orang dewasa lah ya. Bisa dibilang masih remaja. Alvaro berapa Alvaro? Hah? 16, berarti 1 tahun lagi dijual. Enggak, bercanda dulu. Bapak Ibu semua, Yusuf dijual saat berumur 17 tahun. Sekarang saya mau nanya Bapak dan Ibu semua, ketika Yusuf dijual, kan dia dibawa pergi tuh ya ke bangsa Mesir. Kira-kira Yusuf pas pergi dibawain baju gak? Boro-boro bawain baju, orang udah dijual gitu ya. Kira-kira pas Yusuf dibawa pergi, dibekalin makanan gak? Wah, boro-boro ya. Kira-kira pas Yusuf pergi dikasih uang saku gak buat pergi nih, buat jalan-jalan gitu? Enggak ya. Yusuf pergi kemana? Ke Mesir. Itu negara, bangsa yang baru gak bagi Yusuf? Bangsa yang baru ya. Artinya bahasanya juga baru. Kira-kira di Mesir ada gak saudara yang Yusuf punya? Kira-kira di Mesir ada gak teman Yusuf? Gak ada. Yusuf cuma sebatang kara, cuma sendiri, dijual secara paksa, datang ke negara orang dengan bahasa yang berbeda, gak ada kenalan siapa-siapa, di umur dia yang 17 tahun. Miris ya, kalau kita benar-benar imajinasiin gitu bagaimana kehidupan Yusuf dalam umur 17 tahun.
Dia dijual, gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa. Tapi ini pun baru permulaannya. Karena setelah dia dijual, dia dijadikan sebagai seorang budak. Yang namanya budak itu gak ada harga dirinya. Yang namanya budak itu gak dianggap orang. Dan Yusuf bekerja selama kurang lebih 10 tahun. Dalam Kejadian 39 memang gak tertulis secara harfiah, tetapi bisa dihitung berapa lama dia kerja. Selama 10 tahun dia kerja, dia mulai dipercaya oleh tuannya. Kenapa? Karena yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Karena Alkitab menulis bahwa Allah menyertai Yusuf, dan itu tertulis beberapa kali. Dan ketika udah mulai bagus kerjanya, dikasih kepercayaan loh. Ya kan, mungkin Yusuf udah mulai merasa enak nih. Walaupun masih statusnya budak, mungkin Yusuf udah mulai punya kuasa. Mungkin Yusuf udah bisa nyuruh-nyuruh lah gitu ya. Tetapi ketika udah mulai enak, gimana? Yusuf difitnah. Udah mulai naik dikit, turunnya makin lebih banyak lagi. Akhirnya dipenjara. Di penjara pun dia juga dikasihi oleh kepala penjara. Dia dipenjara kurang lebih selama 3 tahun. Di mana ada juru minum, juru roti yang mimpi ketika diartikan, tapi mereka malah melupakan. Dan akhirnya menunggu lagi 2 tahun. Dan selama 3 tahun itu kurang lebih, akhirnya Yusuf dipanggil ketika Firaun memiliki mimpi. Dan Yusuf berhasil mengartikannya. Yusuf dilihat oleh Firaun, dia seorang yang berhikmat disertai Allah. Dan akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir berumur 30 tahun. Kejadian 41 ayat 46. Dan setelah itu, selama masa kelaparan di seluruh bumi, akhirnya keluarga Yusuf, saudara-saudaranya yang menjual Yusuf, bertemu kembali dengan Yusuf di Kejadian 45. Dan di Kejadian 45 ini, Yusuf baru memahami apa maksud dan rencana Allah dalam kehidupannya. Mungkin boleh dicatat ya kalau misalnya nanti mau dibaca. Dalam Kejadian 45, ayat 5 sampai ke 8, Yusuf bilang bahwa kepada saudara-saudaranya ya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow. Yusuf memahami rencana Tuhan dari dia dijual, dari dia jadi budak, dari dia datang ke sebuah bangsa yang baru, itu semua adalah maksud dan rencana Allah. Dia ngomong sendiri, memang kamu menjual aku, tetapi Allah lah yang mengirim aku untuk mendahului kamu. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak dan Ibu semua. Kalau kita ngelihat cuman bagian akhirnya, rasanya enak ya. Tiba-tiba dikasih kuasa jadi pemimpin Mesir, terus dalam bahasa manusianya bisa balas dendam gitu ya ke saudara-saudaranya. Tetapi kalau kita lihat lagi dari sebelum-sebelumnya, dia dipenjara, dia diperbudak, dia dijual, dikhianati oleh keluarganya sendiri. Bukankah Yusuf sangat malang kehidupannya? Kalau kita lihat secara manusiawi, Yusuf pasti, stres mah pasti ada lah. Ya gak sih? Secara manusiawi, Yusuf pasti merasa sedih, kesel, mungkin nangis. Dan pasti dia merasa yang namanya kesendirian tersebut. Tetapi bagaimana Yusuf menjalani semua proses kehidupannya, dia gak pernah mengeluh, dia gak pernah menghujat Allah, dia gak pernah runtuh imannya. Karena Yusuf tahu bahwa dia disertai oleh Allah. Dan Allah yang menyertai Yusuf juga adalah Allah yang menyertai setiap kita. Maka kalau Yusuf dengan disertai Allah bisa menjalani kehidupan yang luar biasa, bukankah kita juga bisa? Karena Allah yang menyertai Yusuf adalah Allah yang sama yang menyertai setiap kita. Umur 17 tahun udah harus tinggalin rumah dalam keadaan yang enak, menjadi anak emas. Itu aja udah sebuah hal yang sangat berat. Tapi kita lihat bagaimana kelanjutannya, dia jadi budak, dia di penjara. Itu bukan suatu hal yang enak untuk dijalani. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf tetap berdoa, tetap berserah kepada Tuhan. Dan Yusuf gak labil. Kan zaman sekarang, labil bahasanya, bahasa terkenalnya apa? Abah? Oh pada gak tahu nih bahasa gaul ya. Ababil. ABG labil.
Saya lihat sendiri kok. Di komunitas anak muda sini ada beberapa yang masih labil gitu ya. Secara sifat dan sebagainya. Ketika lagi punya banyak kesedihan, banyak masalah, kok gerejanya rajinnya lebih rajin daripada kita kayaknya. Tetapi ketika masalah mulai menghilang, udah mulai kebahagiaan, udah mulai itu sedikit-sedikit lupa sama gereja, lupa sama Tuhan. Makanya saya mau bilang bahwa kenyamanan dalam kehidupan kita itu bisa menjadi sebuah celah untuk kita menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi, kenyamanan dalam kehidupan kita bisa menjadi celah untuk kita menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau mulai nyaman dalam hidupmu, ketika engkau mulai nyaman dalam keadaanmu, engkau mulai lupa sama Tuhan. Engkau mulai meninggalkan Tuhan. Bukankah ini sebuah fakta? Tapi Yusuf gak seperti itu, Bapak dan Ibu semua. Yusuf tetap menjaga imannya, bahkan sampai akhir kehidupannya. Yusuf gak labil, Yusuf gak menghujat Allah, Yusuf gak mengkhianati Tuhan. Walaupun sepertinya Yusuf gak melihat jalan keluar. Yusuf gak sekalipun menjual imannya, walaupun rasanya udah gak ada harapan dalam kehidupan dia. Bapak dan Ibu semua, satu hal yang perlu kita tahu, Yusuf gak punya apa-apa ya Bapak dan Ibu semua ya. Nanti kita udah belajar bahwa Yusuf mana ada dibekalin makanan, mana ada dibawain baju, mana ada dikasih uang saku. Yusuf gak punya Spotify buat kita dengerin lagu rohani, ya kan? Yusuf gak punya YouTube untuk dengerin khotbah firman Tuhan. Tapi bukankah kita semua ada YouTube, Spotify dan sebagainya? Teknologi yang berkembang bukan untuk membuat kita makin menjauh daripada Tuhan loh ya. Tapi untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sering menyembah, memuji Allah. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita kan baru launching ya YouTube gereja kita. Ini udah pada subscribe belum nih? Kita siapa tahu di sini ada yang cita-citanya jadi YouTuber. Halo guys gitu ya. Coba tuh boleh lambai-lambai tangan dulu, ke belakang ada kamera tuh lagi rekam. Bapak dan Ibu semua itu semua disiapkan supaya apa? Supaya kita bisa dengar khotbah, kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bukan dengan suara-suara si jahat. Hidupmu dipenuhi dengan suara-suara Tuhan. Suara-suara surga. Suara-suara yang membawa damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita. Yang Yusuf punya apa? Yusuf cuma punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, dia datang ke Mesir gak punya apa-apa. Cuma punya tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi tubuh Yusuf adalah tubuh yang memuliakan Tuhan. Jiwa Yusuf adalah jiwa yang disertai oleh Tuhan. Roh Yusuf adalah roh yang berdoa dan selalu dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Maka sekali lagi, kalau Yusuf bisa menjalani kehidupannya, menghadapi segala persoalannya dengan baik, karena penyertaan Tuhan, dan Tuhan yang menyertai kita juga sama, maka kita juga bisa menghadapi apapun seperti Yusuf. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Maka Bapak dan Ibu semua, ingat, sama seperti Yusuf, dia hidup dengan penyertaan Allah, bisa menghadapi segala persoalan pencobaan yang sangat sulit. Saat ini kita menjalani kehidupan kita dengan kondisi apapun, tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai kehidupanmu, dia gak pernah berubah. Kuasanya selalu luar biasa dari dulu, sekarang, ke depannya, dan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ini dari tadi kita udah serius-serius ya, pembukaannya udah serius, firmannya serius, mungkin kita bisa santai-santai dikit. Saya ada ilustrasi, yaitu donat dan kue lapis. Nah, Bapak dan Ibu semua, untuk ilustrasi ini kita tolong kesampingkan dulu ya. Penyakit gula darah, asam urat, kolesterol. Ini kita tolak dulu semua ya, oke ya. Karena ini makanan-makanan manis nih. Nah, di sini ada donat dan kue lapis. Siapa yang suka makanan manis di sini ada? Ada, yang kesukaan aku ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, haleluya. Di sini semua kue manis suka dong ya, suka makanan manis ya. Nah karena saya baik, saya nggak cuma siapin gambarnya Bapak dan Ibu, saya siapin nih. Ini ada donat, ada kue lapis. Ada yang tadi pagi belum sempat sarapan? Ada yang mau? Yuk silakan yuk, siapa yang mau ke depan? Saya butuh 2 orang nih.
Siapa yang mau nih silakan. Ada donat, ada kue lapis. Ada yang mau? Ada yang mau? Nggak ada yang mau nih, bener-bener lapar akan firman Tuhan doang semua nih. Ya udah minta tolong aja deh. Kak Alvaro boleh Alvaro? Astaga, mau dikasih makanan astaga dia. Satu lagi siapa? Mami. Oh. Ini biar makanannya bisa berdua nih ya. Boleh, ayo. Nih, kira-kira Alvaro lebih suka donat atau kue lapis? Donat. Oke. Berarti Ci dapat kue lapis ya. Sisaan enggak apa ya anaknya. Kenapa mau donat? Enak. Ya iya, sih emang kue lapis enggak enak? Enggak, kurang demen. Oh, enggak demen. Oke. Coba sini Alvaro berdirinya. Nah, Bapak dan Ibu semua, kenapa saya di sini bawa donat, bawa kue lapis? Coba kita lihat ya. Pinjam bentar boleh? Iya. Boleh lah, masih punya saya ini. Di sini ada donat, Bapak dan Ibu semua ya. Dan kalau kita lihat gambar sana, itu donat warna-warni ya. Kelihatannya cantik ya. Ada mesesnya, ada choco chipnya, warna-warni, ada warna merah, coklat, putih dan sebagainya. Kelihatannya mungkin dari luar menarik. Ya kan? Ada coklatnya dan sebagainya. Dan bentuknya menarik, rasanya juga pasti enak. Tetapi ada sesuatu hal, yaitu di tengah-tengahnya ada bolong. Ya kan? Ada bolong ya. Nah, pegang dulu. Jangan dimakan ya. Iya. Boleh pinjam? Nah, di sini ada kue lapis. Kalau donat sama kue lapis lebih suka mana Bapak dan Ibu? Kue lapis. So, kue lapis kayak lebih suka orang tua lebih suka kayaknya ya. Nah, bedanya dengan kue lapis mungkin bentuknya nggak gitu menarik. Warnanya pun juga ya udah gitu ya, kuning, coklat aja. Tetapi di tengah-tengahnya nggak bolong. Dia benar-benar padat, penuh, utuh. Betul? Nah, silakan dipegang. Dari donat dan kue lapis kita bisa lihat apa? Bahwa dalam kehidupanmu mungkin engkau terlihat baik, engkau terlihat cantik, engkau terlihat menarik dari depan. Tapi jangan sampai hidupmu merasa di tengah-tengahnya kosong. Nggak penuh, nggak utuh. Mungkin kelihatan dari luar menarik, manis, cantik, dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengahnya nggak utuh, ada kekosongan. Tapi hidupmu jalanilah seperti sebuah kue lapis. Walaupun mungkin nggak semenarik itu, tetapi ketika buat kue lapis, kan butuh proses yang sangat lama ya. Lapis, ditambah lapis. Artinya ketika melewati pencobaan, ditambahin lapisnya kesabaran. Ketika melewati kesusahan, ditambahi lapisnya lagi kemampuan hikmat dari Tuhan. Lama-lama jadi kue lapis, berlapis-lapis yang sempurna, yang utuh, yang gak ada bolongnya. Jadi mau hidup seperti kue lapis atau donat? Kue lapis. Ya, silakan diambil, silakan dinikmati, masih baru itu kuenya. Baru 5 hari. Terima kasih ya. Nah, Bapak dan Ibu, dari ilustrasi pendek ini, jangan jalani hidupmu seperti sebuah donat. Memang kelihatannya menarik ya, kelihatannya sangat cantik dari luar, tapi aslinya engkau merasa kosong. Ingat, kita gak bisa kosong, karena ada Roh Kudus, Roh yang besar, hidup dalam kehidupan setiap kita. Maka seperti kue lapis, dibikin berlapis, perlapis, lewat cobaan, lewat masalah, lewat godaan, kita semakin bertumbuh dewasa, kita lewat dari ujian, lama-lama kita jadi sebuah hal yang utuh, padat, sempurna di hadapan Tuhan. Nah, maka dari itu kita akan belajar hari ini 3 poin kenapa kita nggak perlu merasa sendirian, kenapa kita nggak perlu merasa kekosongan tersebut dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada keluarga rohani. Di sini ada gambar Bapak dan Ibu nih ya. Wah, coba bilang ke kanan kirinya, cie masuk TV gitu. Di sini kita coba lihat kanan kirinya. Ini muka-muka satu keluarga dalam Kristus ini. Ayo kok pada kayak, aduh males gue lihat sebelah gue katanya gitu ya. Ini semua kita satu keluarga rohani di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 68 ayat 7a, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Dalam terjemahan Inggrisnya, God places the lonely in families. Tuhan menempatkan orang-orang yang sendirian, Tuhan menempatkan orang-orang yang kesepian di dalam keluarga. Tadi kita udah bahas ya, mungkin Tuhan izinkan keluargamu nggak lagi utuh. Mungkin Tuhan izinkan kau kehilangan salah satu atau beberapa anggota keluargamu. Mungkin kau
hidup sebatang kara saat ini di dunia. Tapi gak perlu takut, gak perlu merasa sendirian, gak perlu merasa kesepian. Karena Tuhan tahu dan Tuhan menempatkan orang-orang yang sendiri di dalam keluarga. Dan kalau engkau gak ada keluarga jasmani saat ini, ingat kita punya keluarga rohani di sini. Kita hidup sama-sama saling mengasihi, kita saling bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita hidup bareng-bareng. Kita memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 11 mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Dan ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapak dan Ibu semua, Rasul Paulus kepada suratnya dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, yang dimana peran Paulus adalah sebagai gembala kepada gereja di Tesalonika. Dia menggambarkan hubungannya seperti seorang apa? Seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Ibu-ibu, gitu doh. Ibu-ibu, saya mau nanya di sini ketika melahirkan anak 9 bulan yang dikandung dalam perut, kira-kira ketika lahir diasuh baik-baik gak? Dengan penuh kasih ya, dengan penuh rasa sayang, dengan penuh kebaikan, ketulusan. Di sini Rasul Paulus menggambarkan bagaimana hubungannya kepada jemaat di Tesalonika seperti seorang ibu yang penuh dengan kasih, mengasuh dan merawat anak-anaknya. Atau Rasul Paulus terhadap jemaat-jemaatnya. Tapi di satu sisi yang lain, Rasul Paulus juga menggambarkan bagaimana hubungan dia dengan jemaat di Tesalonika sebagai seorang bapak yang menasihati dan menguatkan hati para jemaatnya, hati anak-anaknya. Maka di sini kita juga bisa lihat bahwa kita sebagai satu keluarga rohani di sini, kita kan juga punya kepala keluarga, bapak dan ibu gembala kita. Dan saya lihat sendiri, saya merasakan sendiri. Saya melihat dengan mata, dengar dengan kuping sendiri bagaimana mereka begitu memperhatikan setiap kebutuhan, keperluan jemaat-jemaatnya, setiap anak-anaknya. Sama seperti Paulus memiliki hubungan seperti seorang ibu dengan anak, memiliki hubungan seorang bapak kepada anak. Maka dari itu, kita sebagai satu keluarga rohani, yuk sama-sama kita hidup saling mengasihi. Kita juga menghormati, kita juga percaya kepada kepala keluarganya. Dan ingat, sebagai satu keluarga, artinya juga ada saling menolong. Jangan kita satu keluarga kayak gini gak kenal, yang itu namanya siapa ya? Yang ini kayaknya belum pernah lihat nih. Kita sebagai satu keluarga, ayo dong, kita sama-sama hidup saling mengasihi, saling menolong satu sama lain dalam Tuhan. Yang mau boleh katakan amin? Dan di gereja ini kita juga udah siapin kan berbagai program, berbagai ibadah, bahkan ibadah yang diadakan sesuai dengan kategori masing-masing. Yang ibu-ibu ada ibadah WBI, yang anak muda ada ibadah youth, yang orang dewasa muda ada ibadah milenial. Bahkan yang bekerja di kantor sekitar Gedung Baja, Pangeran Jakarta ada ibadah persekutuan doa kantor. Belum lagi ada rumah doa yang terbuka bagi umum. Sebagai gereja kita udah siapin sebagai wadah untuk kita sama-sama bertumbuh sebagai satu keluarga rohani. Tinggal bagaimana kita mau nggak sama-sama hidup sebagai keluarga tersebut. Kita saling mengasihi, saling menolong, saling bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kalau tadi udah ngomong amin mau, yuk kita sama-sama ya hidup sebagai keluarga rohani yang mau dibentuk oleh Tuhan. Poin kedua, ada Tuhan yang mengerti kondisi kita dan ada Tuhan yang selalu mengasihi kita dalam kondisi apapun juga. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak dan Ibu semua, sekitar 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Tuhan Yesus, karena kasih-Nya begitu besar, Dia datang ke dunia. Untuk apa? Untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang buta, untuk para tawanan, untuk orang-orang tertindas. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk orang-orang kaya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk orang-orang yang sukses, yang terkenal. Tetapi Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan mereka yang tertindas. Kehidupan mereka yang mungkin kesepian. Kehidupan mereka yang mungkin sendirian. Dan Tuhan Yesus mengerti
dan mengasihi setiap kondisi, apapun juga. Karena memang kasih-Nya begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekarang saya mau nanya Bapak dan Ibu semua, gimana Tuhan mau dekat kepada orang-orang yang patah hati kalau Tuhan gak tahu kondisi hati kita yang patah? Gimana Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya kalau Tuhan gak tahu jiwa kita remuk? Bukankah itu berarti Tuhan tahu setiap kondisi hati kita? Bukankah itu berarti Tuhan tahu setiap kondisi jiwa kita di hadapan Tuhan? Maka hari-hari ini kalau hatimu patah, jiwa meremuk, engkau penuh dengan kesedihan, kepahitan, dendam, iri hati, dengki dan sebagainya, ada Tuhan yang selalu mengasihi setiap kita. Ada Tuhan juga yang mengerti kondisi kita. Dan mulai, yuk sama-sama kita mulai lepaskan pengampunan. Kita lepaskan rasa iri hati, dengki dan sebagainya. Dan kita punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Mau hatinya diubah Tuhan? Mau ya? Kita sama-sama berserah kepada Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan setiap kita. Percaya bahwa kuasanya gak pernah terlambat, pertolongannya gak pernah terlambat, dan selalu ada di waktu yang tepat bagi setiap kita. Poin ketiga dan yang terakhir, ada penyertaan Tuhan dan ada Roh Kudus, dan ini yang sangat penting bagi setiap kita. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak dan Ibu semua, ini janji Tuhan bagi setiap kita. Ada yang namanya penyertaan Tuhan. Bahkan tadi Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali berarti sekalipun enggak. Satu kali pun enggak. Dia gak pernah meninggalkan setiap kita. Ada penyertaannya yang senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dia menolong kita, dia meneguhkan kita. Dan janjinya gak pernah berubah. Janjinya Tuhan gak pernah lupa. Dan itu masih bekerja dalam kehidupan kita saat ini juga. Yang terlebih lagi, ada Roh Kudus. Ini kan tadi di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Bagaimana seorang penolong tersebut hidup dalam kehidupan setiap kita. Dan izinkan saya menutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah kesaksian. Bapak dan Ibu semua, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini selama sekitar sebulan, Tuhan sangat baik ya. Tuhan sangat baik buat kehidupan saya. Tuhan mengizinkan saya mengalami hal-hal yang berhubungan dengan firman yang saya siapkan. Dan itu sering terjadi. Dan setelah beberapa kali terjadi, saya pikir mungkin ini cara Tuhan berbicara kepada saya. Bukan lewat suara yang audible dan sebagainya, tetapi lewat tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, yang saya alami gitu. Entah itu baik, entah itu buruk, tetapi itulah bagaimana mungkin Tuhan berbicara kepada saya. Lewat firman-Nya juga tentunya ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu mungkin sebagian tahu, saat ini saya sedang menjalani studi lanjut saya, yaitu S2 Teologi. Yang dimana saya berangkatnya dari S1 itu belajar musik, Bapak dan Ibu semua. Dan di S1 itu saya belajar musik dengan orang-orang mahasiswa yang sepantaran dengan saya umurnya. Dan kuliahnya pun juga diadakan secara onsite, jadi sering interaksi, ketemu dengan sesama mahasiswa, maupun juga kepada dosen-dosennya, karena dosennya masih banyak yang muda. Jadi kita ya kayak teman aja gitu loh. Ini kalau gak percaya tanya teman saya, ini ada kelas di UPH nih. Jadi kita kalau habis kelas tuh, ya udah makan, ceng-cengan juga ceng-cengan sama dosen. Jadi bercanda-bercandaan gitu ya. Karena emang udah kayak teman dan banyak interaksi. Sedangkan di S2 saya saat ini saya menjalani, pertama-tama teman-temannya, mahasiswanya tuh kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya paling muda di sana. Dan ya bukannya ngeledek apa gimana, tapi kadang-kadang emang bercandanya kurang masuk sih ya. Jadi emang kadang-kadang kurang nyambung gitu ya. Tapi bukan itu doang. Dosen-dosennya pun juga udah senior-senior gitu ya.
mau bercanda juga takut. Belum juga diadain kuliah secara online, Bapak dan Ibu semua. Jadi memang interaksinya langsung tuh sangat minim ya. Gak bisa ngobrol langsung, gak bisa tiba-tiba saya kontak dan sebagainya. Aduh, susah deh. Nah, sebagai manusia, saya menjalani kehidupan kuliah, di kuliahnya ya, saya cukup merasa sendiri. Tetapi di luar kuliah, saya mendapatkan banyak support dari papi mami, dari koko cici, dan teman-teman di kuliah yang S1, teman-teman di gereja pun juga banyak yang support. Saya menerima banyak support gitu ya. Tetapi dalam menjalani kuliahnya, di dalam kuliahnya, saya cukup merasa sendiri. Saya nggak tahu siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa. Dosen saya juga nggak tahu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah berinteraksi. Dan saya menjalani kuliah tersebut. Udah selama 1 tahun lebih, dan untuk lulus kan butuh 2 tahun ya. Berarti sekitar hampir 1 tahun saya harusnya udah bisa lulus. Semua tentu dengan kehendak Tuhan ya. Dan dalam proses menjalaninya selama 1 tahun lebih, Tuhan izinkan saya mengalami yang namanya kesendirian tersebut dalam menjalani kuliah. Saya terus menjalani dengan baik, dengan tentunya penyertaan Tuhan dan Roh Kudus yang selalu saya andalkan. Mulai pelan-pelan saya merasa dekat dengan orang-orang sekitar yang di kuliah, yang dimana ada beberapa yang juga masih sepantaran umurnya. Walaupun mereka juga beberapa lebih tua gitu ya. Tetapi mulai ada perlahan-lahan dekat, ada obrolan sama teman-teman mahasiswa. Kalau tugas-tugas gitu ada bisa saling membantu dan sebagainya. Karena sangat membutuhkan Bapak dan Ibu semua. Dan satu hal yang luar biasa yang saya alami, khususnya ketika saya sedang mempersiapkan kesendirian dalam Tuhan ini adalah sebuah cerita Bapak dan Ibu semua. Jadi saat ini kan untuk saya mau lulus, saya harus mempersiapkan dan menyelesaikan yang namanya tesis untuk lulus dari S2 teologi ini. Namanya mempersiapkan tesis itu bukan suatu hal yang mudah. Betul ya, harus lewat banyak proses, harus kerjain banyak hal, dan memang ini harus saya jalani. Bingung gak? Bingung, sangat bingung. Pusing gak? Pusing, susah sekali. Dan kemarin ini sempat lagi ada proses-proses untuk pengumpulan judul dan sebagainya. Dan di mana keadaan saya masih bingung juga ya. Tesis saya mau bahas tentang apaan gitu ya. Dan saya memang punya suatu kemauan, yaitu untuk membahas di tesis saya S2 ini, membahas hubungannya dengan yang saya di S1. Jadi saya pengen hubungkan musik dengan teologi gitu. Dan itu yang jadi menarik buat saya. Tetapi ketika menjalaninya, rasanya agak sulit. Karena sumber-sumbernya gak banyak. Dosen-dosennya juga mungkin gak begitu paham tentang musik, karena kan dosen teologi dan sebagainya. Mulai agak bimbang, mulai agak bingung mau seperti apa. Tetapi Bapak dan Ibu tahu, tiba-tiba suatu pagi, saya baru bangun gitu ya. Saya berdoa. Habis bangun tidur doa dulu, jangan langsung buka HP ya. Sama seperti firman Tuhan saya bagian bulan lalu. Saya udah selesai doa, saya buka HP saya. Tiba-tiba ada notif chat WA dari nomor yang gak dikenal. Dari nomor yang saya gak save gitu ya. Tiba-tiba ada chat, "Shalom nak," katanya. Nak, siapa yang manggil gua nak? Kayak saya seumur-umur gak pernah dipanggil nak deh sama siapapun gitu ya. "Shalom nak, nanti kalau udah sempet, tolong balas chat ibu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati." Ini salah sambung, apa mama minta pulsa gitu kan zaman dulu ya. Tapi ada shalomnya, ada Tuhan Yesus memberkati. Saya pikir, siapa nih? Pas saya buka, ternyata namanya adalah nama dosen saya. Dosen senior ini, seorang ibu. Dan pas saya lihat chatnya, itu yang tadinya masih ngantuk-ngantuk, tiba-tiba langsung melek tuh. Langsung seger. Dan ada 2 kemungkinan nih, antara ada sesuatu yang baik buat saya, atau saya ngelakuin atau membuat masalah, bener ya? Karena tiba-tiba di kontak gak ada apa-apa, saya gak pernah ngobrol, saya gak pernah berinteraksi sama ibu tersebut, dosen saya gak deket sama ibunya tersebut, saya gak pernah ngobrol. Tiba-tiba di kontak pagi-pagi kayak gitu. Langsung saya balas, "Oh ya, shalom Bu. Silakan Bu, ada apa ya Bu ya?" Saya kan deg-degan juga tuh ya, takutnya ada masalah atau apa. Tiba-tiba dia bilang, "Bisa Ibu telepon sebentar?" Waduh, saya bilang, wah kena masalah nih gue. Pagi-pagi tiba-tiba langsung mau ditelepon. Akhirnya ketika ditelepon, ibunya sampaikan,
ini jadi saya baru lihat-lihat dan boleh nggak kalau saya bantuin tesis kamu? Waduh, saya kaget, saya benar-benar, waduh luar biasa Tuhan ya. Di mana saya lagi merasa sendiri, di mana saya lagi merasa pusing, bingung dan sebagainya, tiba-tiba ada dosen yang cari saya, bukan saya yang cari dosen, dosennya cari saya. Buat ngebantuin, boleh nggak saya bantuin tesis kamu? Saya bilang, waduh Bu, saya sangat butuh Bu, boleh banget saya bilang. Dan tadi sempat ngobrol sama Kak Oscar ya, Kak Oscar kan alumni kuliah di kampus yang sama dengan saya. Dia bilang, Kak Oscar bilang, itu kayak hampir gak pernah terjadi buat siapapun. Karena jarang banget dosen bisa cari mahasiswa. Karena mahasiswa cari dosen aja kadang-kadang gak digubris gitu ya. Tetapi ini bisa tiba-tiba dosen cari saya. Dan saya percaya dengan luar biasa bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Roh Kudus yang menggerakkan hati ibu itu, gak mungkin saya bisa tiba-tiba dikontak, bener gak? Gak mungkin saya tiba-tiba bisa dibantuin, di chat, di telepon, dicari sama ibunya. Dan akhirnya lewat sedikit obrolan, conversation dengan ibu tersebut, dibantu. Ya kamu gini, diarahin, kamu ntar gini ya. Bahkan baru kemarin di chat, Shalom nak, ini saya kan udah tahu ya. Saya udah tahu, oh ya ini ibu dosen nih. Gimana prosesnya? Aduh, saya bilang, Tuhan baik banget ya. Tuhan baik banget menggerakkan ibu yang juga baik, ibu yang juga mau itu untuk menolong saya. Dan yang lebih lucu lagi, Bapak dan Ibu semua, hari Rabu kemarin, itu saya lagi kelas, lagi kuliah, nggak tahu gimana, nggak tahu dari mana, ada presentasi topiknya tentang kesendirian juga. Dan saya udah sampai di tahap udah kayak ketawa gitu. Aduh Tuhan bener-bener ya baik banget loh. Tuhan benar-benar mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan saya yang berhubungan dengan apa yang sedang saya siapkan. Dan dari kesaksian saya saat ini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika hidupmu benar-benar berserah sama Roh Kudus, ketika hidupmu benar-benar mengadakan yang namanya penyertaan Tuhan, itu engkau pasti akan terima yang namanya pertolongan, ya, yang namanya kasih karunia, kasih setia Allah itu akan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apakah engkau benar-benar merasakan penyertaan Tuhan? Apakah engkau benar-benar mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu? Karena Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan juga yang menolong menyertai Yusuf ketika tadi kita pelajari, itu juga Tuhan yang sama yang menyertai Bapak dan Ibu semua. Artinya kalau saya bisa menerima kebaikan Tuhan, saya bisa menerima mujizat pertolongan Tuhan, kita semua pun juga pasti bisa. Kenapa? Karena kuasa Tuhan gak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau menjalani kehidupanmu penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Percayalah, Tuhan akan membawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Tuhan. Karena penyertaannya begitu sempurna. Dan dari kesaksian saya, biar ini menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu semua, menjadi semangat yang baru ya bagi setiap kita. Mungkin Tuhan mengizinkan engkau mengalami kesendirian, tetapi percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Ada tangan kanan yang selalu memegang setiap kita. Pertolongannya gak pernah sekalipun terlambat, tetapi selalu di waktu yang tepat bagi setiap kita. Sebagai penutup, saya undang WL Singer pemain musik. Ada beberapa pertanyaan untuk refleksi pribadi. Ini untuk kita renungkan ya, bukan untuk saya menuduh dan sebagainya, enggak. Dari Ibrani 13 ayat 5, Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Pertanyaannya, apakah justru aku yang meninggalkan Tuhan? Apakah justru aku yang membiarkan Tuhan? Apakah justru aku yang meninggalkan jam-jam doaku? Apakah justru aku yang meninggalkan ibadah-ibadahku di hadapan Tuhan? Apakah justru aku yang meninggalkan saat-saat teduhku bersama dengan Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaan untuk refleksi pribadi kita masing-masing, apakah aku sudah hidup sungguh-sungguh mengandalkan kasih karunia Allah? Atau justru dalam kelemahanku, aku malah mengandalkan kekuatanku sendiri. Dan terakhir mengenai Roh Kudus, seorang penolong yang diberikan kepada setiap kita. Sudahkah hidupku mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya? Sudahkah aku benar-benar mengenal roh tersebut yang hidup dalam diriku? Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, silakan bagi yang ingin mencatat atau memfotonya. Biar ini jadi sebuah perenungan pribadi, untuk refleksi pribadimu di hadapan Tuhan. Ini bukan untuk menuduh, bukan. Tetapi untuk kita sama-sama renungkan. Apakah dalam menjalani kehidupan ini, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan.
Sudah sungguh-sungguh mengenalkan Roh Kudus. Sudah sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Sudah sungguh-sungguh mengenalkan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, mungkin Tuhan izinkan engkau hidup sendirian, mengalami kesendirian, kesedihan, kepahitan, dan sebagainya. Selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu setia kepada setiap kita. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang menolong setiap kita. Firman Tuhan pada siang hari ini, saya percaya jadi berkat yang baru, jadi rema yang baru, yang tentunya bermanfaat bagi setiap kehidupan kita. Dan gak ada henti-hentinya kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya gak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Terus jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan, dengan penuh semangat, lakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.